Selamat berjumpa kembali di dalam program Pastor Talk. Kalau kita membaca kisah awal kehidupan Yakub, itu menjadi sebuah kehidupan, sebuah pembelajaran yang menarik. Apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan genapi atas kehidupan Yakub, itu akan menjadi berkat yang luar biasa bagi setiap kita. Nah, judul hari ini tentang Tuhan yang setia menggenapi janjinya. Percayalah saudara, masuk 2026, apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan firmankan atas setiap kita, itu tidak akan pernah berubah dan dia pasti menggenapinya. Dunia boleh berubah, keadaannya boleh berubah, situasinya boleh tidak menentu, tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang setia dan Tuhan yang pasti menggenapi janjinya. Kita bisa lihat nanti dalam Kejadian 28 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-22 tentang kisahnya Yakub. Nah, di sini Yakub sedang berada di titik yang paling rapuh dalam kehidupannya. Yakub tidak sedang menuju pesta, dia tidak sedang pergi menuju pesta. Yakub sedang melarikan diri dari ancaman kakaknya Esau. Kenapa? Karena Esau merasa bahwa berkat yang harusnya dimiliki anak sulung menjadi miliknya Esau itu telah diambil oleh Yakub, dan itu menjadikan Esau benci kepada Yakub dan berikhtiar untuk membunuh Yakub. Nah, di sini Yakub meninggalkan rumahnya, dia pergi meninggalkan orang tuanya juga, dan Yakub meninggalkan zona nyamannya, bukan dengan persiapan matang, tetapi dengan ketakutan dan ketidakpastian. Saudara kasih Tuhan, Yakub adalah anak yang dikenal sangat dekat dengan ibunya. Yakub tidak terlatih hidup di padang belantara, berbeda dengan Esau yang memang selalu ada di padang belantara. Yakub minim pengalaman dalam menghadapi kerasnya perjalanan, karena dia adalah anak yang tinggal di rumah, tidak biasa keluar. Namun justru di tengah kesendiriannya, di tengah kelelahan dan ketidakpastian, itulah Tuhan menjumpai Yakub. Nah, pada saat Yakub beristirahat dalam pelariannya itu, dia beralaskan batu kepalanya, tidur, dan beratapkan langit. Yakub bermimpi. Dia melihat sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit. Lalu malaikat-malaikat Allah turun naik di atasnya, dan Tuhan sendiri berdiri di samping Yakub dan berbicara kepada Yakub. Mari perhatikan ini. Tuhan tidak menunggu Yakub siap terlebih dahulu. Tuhan juga tidak menunggu Yakub layak atau berpengalaman dulu. Tuhan hadir di tengah proses, di tengah perjalanan yang kacau, dan di tengah hidup yang belum tertata. Firman Tuhan yang Yakub dengar bukanlah mengenai tentang teguran atas dirinya Yakub, melainkan firman Tuhan yang datang adalah penguatan dan peneguhan akan janjinya Tuhan. Karena firman Tuhan dalam Kejadian 28 ayat 15 dikatakan, kata Tuhan begini, "Aku menyertai engkau Yakub dan akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi." Dan Tuhan berkata, "Aku tidak akan meninggalkan engkau." Cobalah ambil ayat ini kepada saudara. Ambillah ayat ini, saudara yang sedang menghadapi berbagai macam situasi atau saudara melangkah di tahun ini. Saya coba mau katakan, ambil ayat ini. Karena ayat ini bukan untuk satu orang. Bukan untuk ditinggal sebagai sejarah. Tapi ayat ini buat setiap kita. Ambil ayat ini. Karena ayat ini mengatakan, "Aku menyertai engkau, aku melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku tidak akan meninggalkan engkau." Saudara dikasih Tuhan, ini adalah penggenapan dari berkat yang telah Ishak ucapkan atas Yakub. Apa yang manusia ucapkan dalam ketaatan kepada Tuhan, maka Allah sendirilah yang bertanggung jawab untuk menggenapinya. Saudara, Yakub mungkin tidak berpengalaman, ya, tetapi Yakub tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Yakub mungkin sendirian, tetapi Yakub tidak berjalan tanpa penyertaan. Yakub mungkin belum mengerti masa depannya, tetapi masa depan Yakub ada di tangan Tuhan. Dan di sanalah Yakub belajar satu kebenaran besar. Kesetiaan Tuhan itu tidak bergantung pada kekuatan manusia, melainkan pada janji Tuhan sendiri. Renungan hari ini menjadi penghiburan dan keyakinan bagi setiap kita hari ini. Banyak orang percaya sedang berjalan seperti Yakub, melangkah ke masa depan dengan keterbatasan yang ada pada dirinya. Dengan ketidaktahuan, mungkin juga ada ketakutan di dalam perjalanan itu sendiri. Namun, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, Tuhan yang sama yang memelihara Yakub adalah Tuhan yang sama yang memegang hidup kita hari ini. Saudara, di dalam Yesus Kristus, janji Allah digenapi sepenuhnya. Yesus adalah tangga
yang menghubungkan sorga dan bumi. Jalan bagi penyertaan Allah yang nyata dalam kehidupan manusia itu ada di dalam Yesus. Nah, sebagaimana Yakub akhirnya mengalami pemeliharaan dan berkat yang berlimpah. Ingat baik di sini. Demikian pula setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, Anda tidak akan ditinggalkan Tuhan. Dan saya mau jamin buat saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Tuhan kita adalah Tuhan yang hadir. Dan Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan yang pasti menggenapi firman-Nya atas setiap anak-anaknya. Katakan amin. Nah, untuk itu saudara, ketika kita belajar dari kehidupannya, yaitu Yakub, bagaimana perjalanan Yakub yang dia tidak memulai dengan kekuatan penuh. Dia memulai dari segala keterbatasan yang ada pada diri dia. Tapi ketika Yakub melihat dan mempercayai bahwa Tuhan menyertai dia, sebagaimana Tuhan telah memberkati dia di dalam janji yang dia terima, dan dia pegang itu, dan dia diberikan petunjuk itu, dan dia percaya kepada petunjuk itu, maka saudara yang kasih Tuhan, Yakub menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang dahsyat, menjadi orang yang diberkati dalam segala kelimpahan, percayakan yang baik. Hari ini juga saya mau katakan sama saudara, Tuhan ingin mempercayakan yang luar biasa pada setiap kita. Jangan lihat keterbatasan kita, jangan lihat kekurangan kita. Jangan bandingkan diri kita seolah-olah, wah yang itu sudah luar biasa, wah yang ini sudah hebat dan lain sebagainya. Biarlah, setiap orang punya berkatnya masing-masing, punya waktunya masing-masing, dan punya jalannya. Tapi jalan saudara ada di tangan Tuhan. Izinkan Tuhan memandu Anda, izinkan Tuhan berbicara kepada saudara, izinkan Tuhan membukakan jalannya, versinya Tuhan yang cocok bagi hidup Anda. Anda gak perlu harus ngikutin polanya orang lain. Cara mereka berhasil, cara mereka sukses, ya masing-masing orang punya caranya. Tapi Tuhan punya cara yang tepat, dan Tuhan punya cara yang pas untuk versinya Anda. Siap diberkati tahun ini dengan berlimpah di dalam Tuhan. God bless you, dan selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Haleluya. Amin.